wabarakatuh. Talaban ridho ila wali ilmin nafi ila hadrati nabina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wali mu'alif badal kitab hadrati Syekh Manawa bin Sumar al-Jawi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun as-sifatul mahmudah wal mazmumah. Bahasan kali ini adalah membahas tentang sifat-sifat yang terpuji dan juga sifat-sifat yang tercela. Minal wajibatil qalbiyah, di antara kewajiban-kewajiban yang masuk ke dalam qalbun. Kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap mukmin mukminat yang berkaitan dengan hati. Al-imanu billah, yaitu iman terhadap Allah. Yang dimaksud dengan iman terhadap Allah biwahdaniyatihi, Allah tunggal di dalam sifat, disifatihi dengan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah dan mustahil Allah memiliki dua sifat yang ta'adud atau berlawanan. Apabila kita punya keyakinan, contoh, Allah Maha Dermawan. Mustahil Allah punya sifat bakhil. Jadi kalau udah dermawan. Alal baqo, selamanya. Sayang, selamanya. Beda dengan sifat manusia. Pasti ta'arud. Pasti berlawanan. Hari ini sayang, besok kesel. Hari ini pinter, besok bodoh. Berarti dalam kejiwaan kita ini ada dua sifat. Yang satu sifat mahmudah, sifat terpuji. Yang satu lagi sifat mazmumah, yang tercela. Al-azkar, orang yang cerdas adalah orang yang mengenal keburukan dirinya. Orang yang mengenal dengan sifat-sifat buruknya. Dan orang yang bodoh tentu orang merasa dirinya punya kemuliaan, tertutup dari segala sifat-sifat kehinaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menunggal di dalam sifat.
Tuh. Allah Subhanahu wa taala manunggal di dalam hukum. Tidak ada satu hukum yang paling adil kecuali hukum Allah. Selain daripada hukum Allah, proses menuju keadilan. Jadi nggak dijamin adil. Sebab hukum-hukum yang dihasilkan oleh pakar-pakar hukum berangkat dari kekurangan ilmunya, berangkat dari hawa nafsu, maka tidak mungkin ada keadilan. Jadi kalau ngomong Ratu Adil, yang dinanti-nanti Ratu Adil, hanya simbol aja itu. Karena seadil-adilnya hukum hanyalah hukum Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa taala manunggal wahdaniyati bizatihi. Beda dengan masalah manusia atau makhluk. Badan manusia ini butuh tangan. Badan manusia itu butuh kaki. Butuh telinga. Kalau nggak digabungin dari macam-macam, kurang manusia. Dengan berbagai macam gabungan dari kaki, tangan, dan segalanya, menunjukkan tentang memang manusia itu lemah. Kudu digabung-gabung. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna. Sehingga di dalam kewajiban iman kita harus mengenal sifat salabiyah. Apa itu sifat salabiyah? Meyakinkan, menafikan, menghilangkan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Mustahil Allah mati. Kalau Allah mati nanti siapa yang ngurus? Tuhan kok mati? Itu namanya salabiyah. Dan itu semuanya sudah diulang-ulang dalam sholat. Kalimatnya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Selamanya Allah terpuji, selamanya Allah agung. Tidak mungkin nanti Allah dicela. Oleh karena itu maka sebagian ulama tahqiq apabila kita ruku, apabila kita sujud, maka tajdidu billah, tajdidu bita'zimil kibriyaillah. Bila kalian ruku, bila kalian sujud, maka perbaharui kembali pengakuan kita terhadap keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu. Itu di mana-mana kita ruku, sujud, berarti meningkatkan keyakinan kepada kita. Kolbun kita untuk meyakini bahwa Allah maha segalanya. Kalau sudah tertanam Allah maha segalanya, maka rukunya akan bermanfaat seumur hidup. Sujudnya akan bermanfaat seumur hidup. Rukunya mah sebentar, paling juga semenit. Sujudnya mah semenit.
tapi ngamalin tujuan-tujuan ruku itu seumur hidup. Barang siapa ruku, barang siapa sujud, tidak boleh lagi punya sifat sombong, tidak boleh lagi punya sifat takabur, dan itu harus dirukukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruku itu apa? Khosya'tu, kutundukkan. Apa yang ditundukkan? Tangannya di jalan Allah, kakinya di jalan Allah. Itu namanya dikasih pelajaran dari ruku. Keluar dari sholat, nggak berani tangannya dipakai buat neken yang haram. Sebab tadi sudah janji, roka'tu, kuhusukkan tanganku kepada sesuatu yang diridhoi Allah. Kalau seandainya pejabat-pejabat muslim memperdalam sholatnya, bukan sekedar jungkel-jungkelan, atau aman negara. Gak bakal ada yang berani tangannya dipakai buat neken yang korupsi. Sebab tadi sudah janji di waktu sholat, roka'tu yadayya warijlai, aku tundukkan kakiku dan tanganku kepada yang Allah ridhoi. Terus kakinya dirukukan. Hanya digerakkan kepada tempat-tempat yang menimbulkan ridhonya Allah. Gak bakalan kakinya digerakkan kepada tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu mengenal sifat salabi. Menegaskan hanya Allah yang maha sempurna. Ketidaksempurnaan itu adalah milik kita. Di satu segi pinter, tapi satu segi lagi bodoh. Di satu segi matanya seger, tapi di satu segi ngantuk. Itulah manusia. Apalagi ngajinya subuh. Belum ada kopi. Nunduk, saya pikir mah husuk. Enggak taunya tidur. Alhamdulillah. Syukur oleh Allah ciptakan kita bisa tidur. Masya Allah. Mudah-mudahan tidur kita berkualitas. Karena tidurnya tidur duduk. Tidur yang berkualitas itu tidur duduk. Saya Asib bin Barhoya, waliullah yang hidup di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, pantrang tidur celentang. Tidurnya beliau sambil duduk. Itu pun kalau ditidurkan. Beliau tuh pantrang tidur kalau malam. Tidur-tidur nanti setelah duha. Jam 10 beliau tuh tidur. Ntar jam setengah 12 bangun. Gitu kan. Jadi tiap malam pekerjaannya begitu aja. Duduknya zikir. Ya. Orang-orang yang soleh semacam itu tuh. Sedikit tidurnya. Kalau kita mah sedikit-sedikit tidur. Tapi walaupun demikian mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Meyakini tentang qabul diterimanya taat itu pun bagian daripada kewajiban hati.
Faidatun al-karnil iman arbaatun. Rukun iman itu ada 4. Sebelum membahas sifat-sifat yang lain, harus tahu rukun iman. Yang pertama, ikutin Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu wahidun wa annahu alimun wa annahu qadirun wa annahu adlun. Jadi rukun iman itu ada 4. Tihangnya iman ada 4. Satu, wahidun. Allah itu tunggal. Bahasa kita mah esa. Bukan satu. Kalau satu ada setengah. Kalau satu ada seperempat. Allah itu tunggal. Gak mungkin setengah tunggal. Wahidun. Ya. Mana buktinya? Bahwa Allah itu satu. Alam ini adalah bukti kekuasaannya. Sampai detik ini, tidak ada profesor manapun yang mampu menciptakan makhluk yang terkecil. Jangan jauh-jauh. Nyamuk aja. Bisanya pabrik nyamuk. Di dunia ini nggak ada yang mampu menciptakan satu saja. Nyamuk. Nggak ada yang berkuasa. Kalau ada, berarti ada Tuhan 2. Berarti ada yang menyaingi kekuasaannya. Maka ini meyakini bahwa tiada Tuhan selain la ilaha. Itu dalil tentang ketunggalan. Maha suci Allah. Kalau dikatakan 2. Bukti lain, di alam dunia nggak ada manusia itu sama. Mirip-mirip mungkin iya. Tapi sama itu nggak ada. Wah, kalau begitu yang menciptakannya satu. Nah, itu. Ini menjadi dalil tentang la ilaha. Jadi rukun iman itu yang pertama wahid. Anda harus yakin bahwa Tuhan itu adalah tunggal, la ilaha. Nomor 2, Tuhan itu alimun. Allah itu mengetahui. Dalilnya mana? Lahu mafatihul ghaibi. Allah lah yang tahu kunci-kunci kegaiban. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang bergerak dalam dunia kecuali Allah tahu. Bahkan yang berdetik di dalam kolbun kita, itu Allah juga tahu. Dibawalah ini oleh kita semua supaya berhati-hati dalam berbicara Allah tahu. Dalam bergerak Allah tahu. Supaya hati-hati, rukun namanya. Sehingga tidak akan sembarangan dalam berbicara, dalam berbuat. Jangan sampai ada istilah tenang, Allah enggak tahu ya. Orang tuh berani maksiat tuh gara-gara itu tuh. Lemah tentang ketauhidan. Seakan-akan Allah enggak tahu. Persis kayak kita naik motor.
Kalau lagi ada polisi, hati-hati. Kalau udah nggak ada yang ngawasin, berani. Nah, maka dalam rukun iman kita tanamkan tentang wa'alimun, Allah mengetahui. Nomor 3, qadirun, Allah berkuasa. Tidak ada sesuatu yang terjadi di alam dunia kecuali dijadikan Allah. Tidak ada sesuatu yang tidak terjadi kecuali tidak dijadikan Allah. Jadi ketentuan Allah tidak jadi ketentuan Allah. Sehingga orang Islam punya kelebihan dari yang lain karena punya keyakinan kalaupun jadi dari Allah, tidak jadi pun dari Allah. Kun syakiron wasabiron, jadilah orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Karena terbatas, berpikir terbatas, tenaga terbatas. Keluarnya dari rumah itu adalah untuk menggugurkan kewajiban. Nggak ada yang menjamin orang cerdas itu punya rejeki. Kalau rejeki asalnya dari otak berarti banyak kebo yang mati. Sebab kebo tidak bisa nyari rejeki. Hanya sebatas ikhtiar aja. Kalau mau dagang, dagang aja. Kalau mau usaha, usaha aja. Nanti Allah yang menentukan. Itu namanya gugurin kewajiban. Ya, jangan sampai kita ini rumah zikir aja. Salah lagi. Bagi orang yang meyakini tentang kudrohnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap berupaya dan berusaha, tapi landasannya semua Allah yang menentukan. Itu yang terakhir, sifat yang harus kita yakini, adilnya Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin salah di dalam menetapkan segala aturan-aturannya. Ya, tinggal bagaimana kita mempelajari, memahami tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak bisa hukum diterapkan secara menyeluruh, ambil setengahnya. Malam yudraku kulluh yudraku ba'duh. Jadi kalau tidak bisa diterapkan secara keseluruhan, ambil pertengahannya. Setengah juga nggak bisa, bah. Ambil seperempatnya. Seperempatnya juga nggak bisa, bah. Ambil. Apa tuh? Artinya apa? Kalau nggak bisa keseluruhan di bangsa diterapkan karena bermajemuk, maka jadikan hukum agama diterapkan untuk keluarga kita masing-masing. Terapkan hukum agama, bantu negara dengan kita konsekuen di dalam melaksanakan hukum Islam dalam rumah tangga kita sendiri. Yang halal kita ambil, kewajiban kita teruskan, yang haram kita tinggalkan. Masing-masing umat Islam harus mengamalkan agamanya. Jemaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon doa mudah-mudahan bulan Agustus kita semuanya bisa berangkat ke Baitullah. Insya Allah kita berangkat sampai Jeddah pakai pesawat SP. Dari Jeddah kita turun pakai kereta cepat. Kita langsung menuju Madinah supaya nggak terlalu lelah. Hotelnya paling depan, Jam-Jam Tower. Paling depan. Di Madinah juga sama, ring 1. Nggak usah lama-lama, sebentar tapi berkualitas, 9 hari cukup. Yang mau ikut tidak dilarang walaupun ikutnya nanti sampai Bandara Soekarno. Tidak dilarang. Itu bulan Agustus. Ya, alhamdulillah sudah masuk 31 orang jamaah dari Jakarta semua, dari Tanah Abang, dari Cengkareng Timur, kemudian dari Selipi, semua dari jamaah-jamaah Abi aja.
Jadi berangkatnya ke sono sama Abi. Ya. Jamaah yang mau ikut harganya hanya 2.500.000. Ya. Hanya 2.500.000 biayanya, maksudnya belakangnya. Depannya 30. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, mungkin itu saja yang bisa Abah pesankan. Khusus pelajaran Abi di hari Minggu membahas tentang kewajiban hati. Perlahan satu-satu kita bahas supaya kita lebih kuat lagi. Ya kalau ulama fikih sudah banyak, tafsir sudah banyak, urusan fardu ain kolbun tuh fardu ain. Supaya kita mengenal, oh selama ini saya ini kurang pas. Ya mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya dimanapun berada menjadi orang yang menguntungkan dan punya keuntungan. Nah, oleh karena itu sekarang Abi gelari, panggilan Abi ini namanya Kiai Kampungan. Gelarnya Kiai Kampungan. Ya, jadi kalau ada mau manggil siapa? Kalau yang lain mah Joko Tole gitu ya. Jet Li, enggak. Kalau Abi mah Kiai Kampungan aja. Ini juga sama ini, Kiai Kampungan semua nih. Yang ngaji ke Abi berarti murid kampungan. Apa itu kampungan? K-nya kemanapun. A-nya aku. M-nya, apa itu M? Mampir. Kemanapun aku mampir. P-nya pasti. Ung-nya untung. Kampung. Kemanapun aku mampir, untung. An-nya menguntungkan. Jadi kemanapun aku mampir, untung dan menguntungkan. Dalil hadisnya, anfa'ul linnas, jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan bikin rugi orang lain. Itulah makna kampungan. Jadi kita ini semuanya murid-murid kampungan. Kiainya juga kampungan. Mudah-mudahan kemanapun aku mampir, pasti untung dan menguntungkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.